Surprise! Hello filmmakers, welcome to Daunet Films. Di episode pertama kita udah belajar bikin video zacking, yaitu semacam masking. Nah, di episode kedua ini kita akan belajar video zacking seperti ini. Oke, sebelum kita mulai, yang harus kalian siapin adalah kamera, bisa dari handphone, pastiin autofocus, auto white balance, auto ISO itu dimatiin semua. Jadi kalau bisa manual, supaya apa? Supaya nggak berubah-berubah gitu ya. Yang kedua adalah apps-nya. Nah, kita menggunakan handphone. Kita menggunakan KineMaster. Buat kalian yang sama sekali belum pernah nyobain KineMaster, cek linknya di sini. Biar nggak bingung, cara ini gimana, cara ini gimana. Kita mulai dengan cara syutingnya. Di sini kalian membutuhkan 2 orang kru. Siapa aja? Yaitu 1 kameramen yang ngoperasiin kamera, dan kedua adalah bagian propsnya. Kalau kalian nggak punya cukup kru untuk kerja ini nih, kalian harus punya temen yang punya kekuatan The Flash. Kayak pacar gua. Dia yang jadi talentnya, dia juga yang lari naruh boneka. By the way, anyway, busway, cara syutingnya adalah seperti ini. Pertama, kalian shoot di posisi awal dengan kamera move. Nah, ini di episode pertama udah gue jelasin ada move point. Lalu, selanjutnya kalian gerak. Lalu selanjutnya tripodnya berhenti. Lalu kalian mulai men-swipe up atau merefill efeknya. Sembari kalian merefill efeknya, di mana kalian posisinya udah hold ya, udah di posisi itu, dan tripodnya diam, orang yang ngatur propertinya langsung masuk, naruh boneka itu. Poin yang penting adalah di situ ada freeze frame kosong. Jadi kurang lebih gerakannya akan seperti ini. Taruh di pipa, Kak. Pipa. Ya. Setelah kalian yakin bagian frame kosong dan juga refill efeknya ada, kalian lanjut dengan sang tokoh utama lari nyamperin bonekanya atau efek atau benda apapun yang kalian punya. Dengan di sini kameranya ikut move juga biar menarik. Nggak ribet ya sebenarnya, tapi kalian harus cukup presisi. Karena kalau nggak ya, kalian nggak punya frame kosong. Lalu kalau misalnya orang properti masuknya telat, maka ya nggak akan bisa di mask gitu. Yap, kurang lebih syutingnya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian editingnya. Kita menggunakan aplikasi KineMaster dan menggunakan aplikasi pendukung PicsArt. Tahap pertama adalah crew blocking, atau nutupin orang yang naruh bonekanya atau naruh barangnya. Kita mulai yang pertama dengan nyari bagian frame kosong yang bakal kita pakai buat nimpa si krunya. Kemudian kalian pilih capture, lalu capture and add as layer. Nah, otomatis dia bakalan jadi layer baru tuh di bawah gitu. Lalu di sini kita pilih crop. Dalam case ini tuh gue butuh bagian kirinya nih. Untuk memudahkan pencocokan gambar, gue sarankan banget kita pakai alpha. Nah, ini untuk nurunin opacity-nya biar apa? Biar transparan, biar lebih gampang matchinginnya. Jadi kan kelihatan tuh gambar belakangnya. Terus kalian tentuin tempatnya yang paling pas di mana. Kalau udah selesai, kembaliin alpha atau opacity-nya jadi 100% lagi biar padat. Taruh di pipa, Kak. Pipa. Ya. Lalu selanjutnya kita sesuaikan durasi layer keduanya, yaitu potongannya, supaya pas sama momen dimana bonekanya jatuh. Taruh di pipa, Kak. Pipa. Ya. Setelah tahap pertama berhasil, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Ya. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya, tahap kedua, yaitu animation-nya. Berbeda dengan tahap yang pertama tadi, tahap kedua justru kita nyari bonekanya, bukan frame kosongnya. Lalu pilih capture, dan capture and save. Lalu kita buka aplikasi keduanya, yaitu PicsArt. Kita zoom sedikit supaya lebih jelas. Lalu gunakan opsi tools. Nah, di sini kita pilih free crop. Oke, kita zoom lagi supaya lebih detail. Kalian bisa draw sesuai dengan bentuk objek yang kalian mau jadiin animation. So, kalau udah kita jadi seperti ini gambarnya, ya cukup oke ya, transparan. Lalu kita gunakan opsi lain dari PicsArt ini adalah yaitu efek dan pilih blur.
Nah, tapi kita menggunakan blur yang lain nih, yaitu motion blur. Nah, di sini kita atur aja motion blurnya. Gue pengen dia tuh angle-nya agak ke atas gitu, jadi kayak lagi jatuh gitu, kayak barang jatuh. Kalau udah, kita save gambarnya dan kita masukin ke storage kita, ke handphone. Kita pilih layer, lalu pilih media. Di sini kita akan ambil hasil dari PicsArt yang udah kita buat tadi. Lalu dia akan masuk sebagai layer baru di sini. Kita kecilin ukurannya, lalu kita posisiin di mana handphone awal ada. Nah, sebenarnya untuk lebih bagus lagi, saat gerak kita kasih overall animation. Ini misalnya squish di sini ya, squishing. Jadi akan ada gerakan seperti itunya otomatis. Lalu kita atur layeringnya supaya lebih gampang ya, lebih bagus. Kita potong bagian yang nggak diinginkan karena kita pengen di area-area tertentu aja. Ya. Kita bisa simulasiin dulu durasinya, nggak usah gerakannya ya, durasinya dulu. Oke, misalnya contohnya seperti ini. Tapi mungkin perlu di detailing sedikit ya, biar lebih rapi lagi. Selanjutnya untuk in animation. Nah, ini untuk waktu munculnya. Kalian pengen dia gerak kah atau enggak, atau gerakannya fade gitu ya. Gue pilih pop supaya lebih muncul gitu, muncul di awalnya lebih bagus. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke menu yang paling keren di sini, yaitu animation. Nah, animation ini bisa ngegerakin benda dari satu titik ke titik lain. Ya, langsung aja kita coba. Ini titik awalnya di sini, misalnya kita letakin. Lalu selanjutnya kita cari titik di mana udah jauhnya, kayak di atas tapi udah mau jatuh gitu ya. Nah, contohnya di sini, agak rotate sedikit supaya lebih realistik. Hasilnya seperti ini. Ya. Emang masih belum sesuai ya, emang bener gini. Tapi nggak apa-apa, ini kan gerakannya awalnya. Selanjutnya kita cari yang dimana abis swipe, kayak tiba-tiba abis swipe, tiba-tiba dia akan terbang. Jadi kayak kelempar ke atas gitu. Gerakannya akan seperti ini. Ya. Oke, udah lumayan bagus, udah ada terbang ke atas, agak nge-bounce, kena gravitasi. Selanjutnya sekarang dari atas benar-benar ke bawah. Nah, ini di sini gue tambah sedikit keyframe supaya dia agak stay di posisinya ya. Terakhir adalah di posisi di mana dia landing. Gue sesuaiin posisi landingnya itu sesuai dengan boneka yang waktu dia ada, yang akhirnya ada. Contohnya di sini. Ya. Nah, selanjutnya adalah efek motion blur. Nah, ini kalau misalnya kalian nggak pakai nggak apa-apa, cuman kayak kurang mantep aja. Karena kan gerak itu harus butuh blur ya. Di sini gue cari di KineMaster Asset Store. Itu gue cari radial blur. Nah, ini harus premium. Ini hanya bumbu ya, tapi kalau dikasih ya lebih bagus. Kalau enggak ya lebih jelek. Oke, kita langsung masukin efeknya di sini. Lalu shape itu kita buat dia agak bulat. Karena kalau bulat itu lebih fleksibel, mau diapain aja. Lalu di sini feathernya kita bisa tinggiin. Dan kita lihat impact-nya dulu ya. Nah, kita tes tuh. Jadi ngeblur kan. Nah, itu yang kita harapkan kayak gitu. Lalu selanjutnya kita posisikan radial blur-nya ini di bawah boneka. Pokoknya keseluruhan boneka itu bakalan kita kasih efek ini. Kita mulai dengan dari handphone. Nah, sama kayak kita waktu ngegerakin boneka, kita gerakin sekarang radial blur-nya sesuai dengan gerakan bonekanya. Biar bonekanya tuh ada blur-nya. Taruh di pipa, Kak. Pipa. Ya. Selanjutnya ini tambahan aja kalau misalnya kalian pengen lebih realistik, lebih asik gitu ya. Kalian bisa pakai overlay dust ini. Itu bisa cari di YouTube dengan kata kunci misalnya overlay dust. Nah, lalu selanjutnya kita pilih blending. Lalu di blending ini kita ganti jadi screen. Kalau di screen dia bakalan jadi transparan. Kenapa nggak green screen? Ya repot aja, itu kan debu, lebih tipis-tipis, lebih susah. Oke, sesuaikan posisinya dan juga durasinya di mana dia akan muncul si debu ini. Lalu untuk out animation-nya gue pengen pakai fade supaya dia lebih halus. Taruh di pipa, Kak. Pipa. Ya.
Surprise! Nah, di animation ini usahain kalian improve ya, jangan terlalu ngikutin gua banget gitu. Tapi dengan fitur keyframe atau animation yang ada di KineMaster, ini udah membantu banget, udah kayak aplikasi profesional gitu yang ada di komputer. Padahal ini smartphone dan itu keren banget. Nah, untuk bumbu-bumbunya jangan lupa tuh tadi, ingat misalnya waktu kalian cropping setelah hasil PNG-nya jadi, jangan terlalu jelas hasil PNG-nya. Usahain gunain semacam motion blur tipuan dari aplikasi tambahannya. Biar lebih real gitu kan. Kalau gerakan kan ya kadang-kadang butuh motion blur gitu. Karena mata kita tuh kalau ngeliat barang tuh pasti blur gitu. Oke, kalau udah kalian ekspor videonya dan siap pamerin ke teman-teman kalian. Gimana guys kira-kira episode kali ini? Bisa munculin barang hanya dengan swipe gitu. Nah, kalian bisa juga tuh pakai buat seru-seruan waktu momen di rumah aja ini biar lebih asik gitu, lebih produktif gitu ya. Oke, komen di description kalau misalnya kalian ada pertanyaan dan jangan lupa like, subscribe channel ini supaya lebih banyak subscriber. Banyak apa? Banyak apa? Oke guys, itu aja dari gua untuk episode kali ini. Thank you for watching and always out of the box.